Halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Ultraman Omega di Link 1 episode 668. Yes, mohon maaf teman, kalau episode mungkin ya, untuk episode kedepannya ya, kita tidak bahas Ultraman Omega dulu ya teman. Tapi untuk episode trilogi ya, katanya nih untuk 10, 11, 12 itu akan dari trilogi. Itu akan saya satukan aja ya teman ya. Karena jujur aja di sini saya udah mau masuk kuliah ya teman ya. Jadi kemungkinan akan lebih padat nih ya jadwalnya ya. Jadi pastinya udah mulai untuk awal-awal kan ya, untuk memulai pendidikan kuliah. Mohon doanya ya teman untuk kelancarannya di pendidikan kuliah ini, oke? Jadi pastinya untuk update kali ini cukup banyak ya teman, dan ini pastinya sangat luar biasa ya teman ya, karena juga bisa menampilkan untuk form terbaru dari Ultraman Omega ya, armornya di depannya ya. Mari kita lihat. Oke teman, ini dia untuk armor terbaru dari Ultraman Omega yang pastinya sesuai dengan rumor, dan oh my god, ini bisa dibilang salah satu final form yang sangat kece abis ya. Dan ya, ini unexpected sekali ya teman ya. Ternyata Meteo Kaiju yang kita lihat di scan itu ya memang tampaknya keren ya, dan ternyata memang ya, memang keren banget asli ya. Valgenes Armor. Oke, jadi pastinya Valgenes ini juga menjadi armor ketiga ya teman. Nggak tahu nih kalau misalkan tadi akhir episode tiba-tiba ada kejutan gitu ya, ada armor kura-kura gitu ya, terus tadi bisa disatuin jadi ada 4 armor dari seluruh ini apa namanya, rasi apa tuh ya, lupa pokoknya tuh dia ada binatang-binatang atau bintang-bintang dari hewan-hewan Tiongkok sana kan, ada Shiryu, Byakko gitu ya, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi pastinya untuk armor ini juga sangat, wah, mana bilang kayak Wukong ya. Soalnya dari shoulder padnya itu seperti cengkramannya ya teman. Atau kalau di sini kita lihat untuk Meteo Kaijunya, gila itu, wah, dari sini sih ini tampaknya biasa aja ya teman, kayak ya nih kaiju burung aja gitu ya. Ini entah seperti apa ya teman ya. Nah, ini juga pastinya ada ornamen kayak sayapnya gitu ya teman. Jadi ini bagian jambulnya ya, bagian kepala tengahnya itu jadi ada api-apinya ya teman ya. Jadi semakin keren nih, karena kalau yang Rekinus itu kayak gravity saya bilang ya, bukan air atau angin gitu ya, tapi lebih ke gravity atau telekinesis gitu ya. Kalau untuk si Trigaru itu lebih ke kecepatan, kalau ini dia lebih ke api ya, sama kayak Veteran Armor ya teman dari Blazar ya. Dari dia pakai tongkat ini ya teman ya. Tongkatnya juga kece banget ya untuk desainnya, dan juga wah, mantep banget nih. Yang harus diapresiasi nih teman-teman, inilah dia ya Meteo Kaijunya. Kalian lihat guys, ini keren banget ya, keren banget asli. Ini bisa dibilang cocok banget jadi final boss atau true final boss gitu ya, kayak di Utama Arkan ada true final bossnya gitu ya. Jadi ya walaupun juga itu udah dikasih tunjuk sih ya, itu juga jadi boss yang cukup kuat lah, walaupun nggak kuat-kuat amat lah gitu ya. Kalau ini gila, ini kece banget coy ya. Ini perkiraan nanti di trilogi ini muncul nih si Valgenes Armor nih ya, atau nanti setelah episode 13 kan biasanya bukan libur ya teman, tapi ke recap official katanya ya. Jadi kalau untuk recap yang di luar dari itu kan kayak libur untuk broadcastnya hari Sabtu itu biasanya kan ya selain dari episode 13 itu ya teman ya, kan kayak kemarin kan ya episode 8 libur ya, kayak maksudnya setelah episode 8 libur ya teman ya. Habis itu setelah episode 20-an, episode 2 episode terakhir ya kan libur. Nah, kayak itulah ya teman ya. Terus untuk desainnya juga banyak bilang kayak Burajira ya teman dari Goseiger. Kayak ya final villainnya di Goseiger kan gitu ya teman ya. Dia kayak malaikat gitu ya teman ya. Kalau ini lebih ke apa ya? Banyak bilang kayak mirror monster itu ya teman, kayak punyanya Odin ya. Ini gila sih, ini cakep banget coy, keren banget asli. Bahkan juga bagian masknya ya teman nih, lihat ya tuh, masknya itu gila, itu bergaris-garis kayak dari Kamen Ryu Kipuna ya teman, atau counter Odin gitu. Gila kece banget ya teman ya. Jadi ini juga cocok banget ya teman, ini kalau kayak di Persona ya kayaknya, wah, Persona langsung gila, cakep banget,
cakep banget asli untuk Valkenus ini, karena dilihat juga ya teman, Valkenus ini kan bisa dibilang juga jadi final Meteor Kaiju-nya ya teman, nggak tahu tiba-tiba ada Meteor Kaiju lainnya gitu ya. Jadi kalau dari sini juga wah gila sih, ini sayapnya gede banget ya. Ini kayaknya sih akan dihadapi dulu ya teman sama si Ultraman Omega ya teman, karena ya nggak mungkin juga ya kayaknya kalau kaiju segede ini dan sekuat atau sesangar ini langsung bersatu dengan si Omega ya teman, kecuali Veteran ya teman ya. Ya kalau Veteran pun juga dia kan juga awalnya nggak terkendali ya teman, tapi dia bisa nurut. Kalau ini saya yakin ya teman, ini kayaknya bisa bertarung dulu lah teman untuk kekuatan dulu kan ya, karena ini juga pastinya butuh 2 episode nggak sih guys ya, antara episode entah episode 14 atau episode 16 ya kan, 15 lah mungkin ya paling cepet lah gitu ya. Jadi gila sih, ini cakep parah coy, cakep parah, sesuai lah ya dengan gambar yang ada di rumor kemarin ya teman, rumor sketchnya. Bagaimana juga untuk Valkenus Armor ini sudah pasti sangat menarik ya teman ya, karena ini juga dari bagaimana posturnya, bagaimana dia juga bisa membantu Ultraman Omega dalam mengalahkan musuh-musuhnya gitu ya. Dan kalau Veteran Armor itu dari suatu tempat ya teman, tempat eksperimen atau tempat penyimpanan kaiju gitu ya teman ya, kayak ya burung phoenix lah kalau Veteran ini ya. Kalau ini tuh lebih ke arah betul-betul kaiju ya, kaiju terbang ya, atau kayak yang mirror monster ya banyak bilang kayak mirror monster di Ryuki ya teman. Gila, ini sumpah keren banget coy asli. Dan untuk tim song dari Final Form ini juga ada loh temennya, jadi ini kayaknya pertama kalinya ya temennya untuk debutnya itu. Biasanya kan kalau untuk Final Form atau form terkuat dari Ultraman Era Reiwa itu atau semuanya ya temennya, itu nggak ada insert songnya ya teman. Kalau ini ada nih, yaitu Resonance Revolution ya, atau Kyomei Revolution yang dibawakan oleh Ash X Mindarin. Wah cukup menarik nih. Jadi bisa bilang juga untuk debutnya ini bakalan mantap nih harusnya ya, karena sudah menggait untuk penyanyi SX Mandarin ini temennya. Kalau jujur ya, kalau saya bisa pilih untuk lagu favorit untuk Omega ini ya baru endingnya doang ya temennya. Endingnya yang Why Don't You Believe in Me itu enak ya temennya. Itu kita tunggu aja teman bagaimana untuk debutnya. Kayaknya ini juga kayak lagunya yang Izanagi ya teman. Apa ya, pokoknya tuh lagunya Ultraman yang belajar ya teman ya. Ini adalah tampilan Valkenus ya teman dari kartu Ultra Hero Card ya teman ya. Jadi ini juga wah sangat menarik ya teman ya. Dia dihitung sebagai kartu ke-6 berarti ya. Meteo itu sebenarnya itu adalah Meteo. Terus juga ada ini Arm ya. Wah, Valkenus Arm. Jadi gila, cakep banget coy ya. Udah betul-betul kayak pendekar ya. Pendekar Omega dengan kekuatan api ya teman. Gila, cakep nih. Terus juga tampilannya teman, gila. Ini gagah ya teman ya. Betul-betul macam apa ya, ksatria Tiongkok gitu ya teman ya. Ditambah dengan tongkatnya itu juga wah mantep banget ya teman. Dan tampilannya teman ini kayaknya dari salah satu pameran itu ya teman ya, untuk Ultraman Omega Valkenus Armor ini. Dan wow gila, ngeri coy, gagah banget. Pas dia berdiri begini kayak gila, gagah banget coy, stand up ya. Jadi gila, cakep coy, udah betul-betul seperti pendekar ya. Dan ya kalau dilihat juga ya teman, untuk Valkenus Armor ini juga katanya akan ada versi darknya ya teman ya, Dark Valkenus Armor. Jadi ini juga menjadi salah satu armor ya, atau wujudnya yang juga memiliki dark side-nya ya teman ya. Jadi kayaknya sih bakalan berapa episode aja lah teman, nggak sampai berepisode-episode lah teman ya. Kalau yang di Arkan tuh Galaxy Armor ya, itu kan apa ya, kayak dari imajinasi ya teman ya. Kalau ini kan pastinya untuk penggunaan meteornya pun juga ya kita tunggu ya teman ya, bagaimana aksinya si Dark Valkenus Armor ini juga tertulis ya teman ya. Untuk soundnya juga ini apa nih, Omega's Battle Cry. Kayaknya sih ini ada konflik kaiju lagi ya teman ya, soalnya ini kan lagi-lagi ya teman ya, untuk konflik dari Ultraman Omega ini lebih udah mau masuk ke akhir core pertama kan, nanti setelah episode 13 libur baru core kedua dimulai gitu ya. Baru nanti untuk beberapa hal nanti lanjut lagi ke konflik villain utamanya lah ibaratnya ya.
Oke teman, jadi dia untuk preview image Ultraman Omega episode 13 sampai 16 ya teman ya. Dan sudah dikonfirmasi teman untuk Valgenes Armor dari Omega akan debut di episode 15 ya teman. Ya sekilas ya memang ini debutnya memang kayak Decker lah ya, kalau emang nanti kan ada rivalitas ya kan ya, atau enggak kayak Ultraman Arc kan ya kan, Galaxy Armor kan sama ya episode 15 juga itu. Jadi ini kan kalau di Arc itu dia punya rival alien juga kan, itu si Sweet. Kalau ini tuh dia punya rival juga nih ya, yaitu adalah si Zovaras ya. Jadi alien Zovaras ini tuh human formnya adalah si Kentanita. Ia adalah seed aktornya dari Kamen Zetsu ya teman ya. Bayangkan, ini tuh udah terrealisasi ya teman, Ultraman versus Kamen Rider ya. Jadi Kamen Zetsu versus Omega nih ya, dalam tanda kutip ya. Jadi ini udah pasti kayak wah, ternyata ini ya. Dan banyak juga yang bilang kalau untuk Zovaras inilah kaiju yang ada di episode pertama itu yang nyerang si Omega, dia yang laser itu ya teman. Walaupun katanya di episode 1 dan episode 11 Omega itu beda ya teman ya. Ya itu saya belum bahas ya teman, nanti Pak bahas lagi untuk beberapa episode yang tertinggal ya teman dari Omega, karena itu juga cukup banyak informasinya ya teman ya, mohon maaf ya. Jadi setelah episode 12 saya akan bahas lagi ya teman untuk Omega, tenang aja guys, oke. Jadi pastinya untuk Zovaras ini katanya mirip Zeton, bener ya teman ya, ini mirip Zeton banget asli. Dan juga untuk di sini debutnya itu langsung pakai Valgenes Halberd ya teman ya. Jadi memang kalau untuk Zovaras ini harusnya nggak langsung mati ya teman ya, tapi dia tuh bisa dilihat untuk kekuatan Valgenes ini ya teman, Meteor Kaiju tuh dia dapat dari mana gitu ya. Harusnya ada lah ya teman ya, karena sejauh ini pas saya nonton Omega pun ya masih bagus kok ya, walaupun kayak masih selalu hampir terbuka identitasnya dari si Sorato ya teman ya, karena di episode 10 itu dia hampir membuka identitasnya ya teman ya. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana untuk karakternya ya teman, karena dari si rivalitas ini pun juga terciptalah drama seperti ini ya teman. Dan juga ada apa nih, kaiju lainnya ya teman, yang sepertinya juga bakalan lebih kuat nih ya dari yang lainnya. Oke teman, ini dia untuk Valgenes Armornya ya teman, tadi juga Meteor Kaijunya teman, jadi udah gede banget asli ya. Dan ini yang jujur paling keren ya teman ya, Valgenes Armornya. Dan memang seperti terlihatnya tuh kayak final boss sekali ya teman, karena wujudnya yang besar ya, dan juga betul-betul pas dijadiin armor jadi kayak kecil, kayak untuk apa ya, kayak pundak gitu aja ya teman, tapi pas jadi Meteor Kaiju itu gede banget ya teman ya. Dan juga untuk dari segi debutnya ya kita harapkan bisa yang bagus ya teman ya, karena ini kan ibaratnya udah ada rivalitas ya teman ya. Dan juga kita tunggu nih bagaimana rivalitasnya terjadi ya teman. Dan juga ada flashback dari si Omega itu ya teman ya. Tenang aja guys, nanti tambah lagi untuk Ultraman Omega ya. Oke teman, mari kita bahas untuk toys katalog dari Ultraman Omega Valgenes Armor teman. Kita mulai dari DX Ultra Meteo 04 Valgenes Armor Set. Jadi kita dapat untuk Valgenes Meteo, Dark Valgenes Meteo, dan juga Dark Meteo Holder. Ada darknya ya. Jadi siapa nih pengguna atau orang atau kaiju atau alien siapapun itu ya teman ya, yang menggunakan Meteo Holder ini ya teman ya. Jadi pastinya akan dirilis teman di tanggal 11 Oktober 2025 dengan harga 990 yen. Oke. Jadi pastinya ada Valgenes Armor, pastinya Valgenes ini ya, Meteo, yang pastinya juga ini sangat menarik ya teman ya. Dan juga ada darknya nih, kita tunggu nih maksudnya versi darknya itu nyambungnya kemana ya, dan apakah memang ini harus bisa menjadi kaiju yang nggak boleh disatuin ya teman, atau mungkin harus terpisah gitu ya. Karena kalau disatuin mungkin tiba-tiba nanti Valgenes yang merah ini ngamuk ya teman ya. Jadi ini juga pastinya kita penasaran ya teman, bagaimana konflik dari Valgenes Armor ini ya teman. Keren coy ya. Berikutnya teman, kita punya Meteor Kaiju Series 03, yaitu DX Valgenes, yang akan dirilis di tanggal 11 Oktober 2025 dengan harga 5.995 yen. Oke. Jadi pastinya sudah menarik nih ya untuk kita lihat bagaimana desain dari kaijunya ini. Kalau udah dibikin versi toysnya ya teman, atau versi apa namanya kayak kecilnya ya, bukan versi kaiju yang besar itu ya teman ya. Ini atau kayak mode doll atau spark doll gitu ya. Ini dirinya ya cukup menarik lah, walaupun ya kayak kaiju biasa aja gitu ya. Cuma kalau udah dari mode kaiju yang gedenya itu keren guys ya. Salah satu mungkin kaiju terkeren di Ultraman Omega kali ya. Karena
lihat aja coy ya, pas lihat suitnya itu juga pas real banget ya, apalagi ini juga bisa menjadi bagian tombaknya ya temen ya. Tombak yang panjangnya itu, jadi ini pasnya juga gila ya, udah kayak warna-warna apa ya, kayak final form gitu ya teman, maksudnya untuk final boss gitu ya teman. Jadi kayak apa ya, kayak keinget Yuki Survive ya kalau dibikin warna kayak ini ya. Dan juga cakep banget sih asli. Jadi ini sepertinya teman untuk bagaimana wujudnya ya, jadi kayak mau nerekam ya si Falcon Sena. Ini adalah Falcon's Halberd-nya teman. Nanti Falcon's Halberd itu dia punya beberapa kekuatan ya teman. Nah ini mode perubahannya teman, jadi ini si apa namanya naganya tuh kayak di kepaknya tuh di atas ya teman, atau sampingnya itu ya teman ya. Habis itu kayak dibuka dulu ya kan, terus nanti di kakinya tuh dibentangin ya teman, nanti dibikin tegak gitu, terus bagian sayapnya tuh di kesampingin ya, jadi kayak dilurusin dulu baru di kesampingin ya teman ya. Oke. Dan juga ini teman ada elemen api, air, tanah, dan juga apa nih, angin ya. Kaze ya, dan juga ada mix. Nah nanti bisa api sama air, air sama angin, angin sama tanah, dan macam-macam lah ya temen ya. Untuk mixnya nggak tahu nih seperti material apa yang bisa digabung-gabung nih. Dan gila, udah kayak priest ya, atau malaikat nih ya, gila. Ini kaijunya ngeri juga ya. Begini teman, ini dia ada Ultra Hero Series 110, yaitu Ultraman Omega Falcon's Armor teman, siap dirilis di tanggal 4 Oktober 2025 dengan harga 1.100 yen. Nah ini udah mulai cepet nih ya rilisnya ya, jadi ya perkiraan sih ini episode 12 kali ya udah muncul ya, karena untuk kaiju terkuat ini biasanya harus ada yang lebih kuat lagi nih ya teman ya. Jadi nanti baru untuk persidaknya entah episode berapa lah, 15 kan, 16 kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba ada armor baru lagi kan ya, kita tunggu aja ya teman, karena ya kaiju yang kuat pastinya akan ada kekuatan terkuat lagi ya temen ya. Jadi kayak trigger aja, kayak trigger kan dia punya form truth trigger ya, itu juga untuk khusus final episode doang. Dan juga pastinya berikutnya teman ada Ultra Action Figure di sini ya, yaitu Ultraman Omega Falcon's Armor di tanggal 11 Oktober 2025 dengan harga 3.520 yen. Weh, cakep banget nih ya, warna emas ya, glowing ya, cakep banget ini. Jadi udah betul-betul menyala ini warnanya ya, dan betul-betul memberikan kesan yang sangat kuat nih untuk si Falcon's Armor. Berikutnya teman, kita punya Ultra Kaiju Series 238, yaitu Rekines di harga 1.100 nya teman, di tanggal 6 September 2025 ya teman ya. Jadi wah, semakin banyak ya teman variasi kaijunya di sini ya. Wow. Berikutnya teman, untuk Trigaron itu 239 ya, jadi sama teman di tanggal 6 September juga ya, harganya juga sama 1.100 yen teman. Jadi ini Trigaron jadi agak pendek ya teman, bahkan untuk tanduk atas satu jadi kayak turun banget ya teman, atau jadi kecil banget gitu. Jadi ya begini aja ya teman ya, jadi kayak betul boneka ya teman ya. Nah benar teman, ada Gubila ya temennya di episode 9 ya. Nah ini saya ceritakan dikit aja lah teman, konfliknya tuh malah kayak konfliknya Jurassic Park ya teman ya. Soalnya kan ini namanya kan, nama episodenya kan Taman Kaiju Kanenari ya teman ya. Jadi sama banget ceritanya tuh kayak ya bos besar ya teman ya, kayak betul-betul melindungi tempat ini karena dia tuh mau ada uang ya kan ya, atau ya tempat kaiju lah gitu ya. Jadi punya uang, dia punya kuasa lah gitu ya. Jadi di tanggal 6 September juga teman, tapi ini harga 190 yen doang ya teman ya. Nah sebetulnya ada Ultra Kaiju Series 74 yaitu Demarga ya, itu sama teman, cuman harganya aja ya, tapi di tanggal 30 September 2025. Wow, oke. Dan juga berikutnya teman, ada ini kaiju tengah episode ya teman, maksudnya di episode 10, 11, 12 ya teman ya, yaitu Ultra Kaiju Advance LD Chimera ya teman ya. Jadi ini katanya bisa berubah bentuk ya teman, atau menyatu, atau membuat kaiju itu bersatu dengan dirinya ya teman ya. Jadi dirilis 20 September 2025 dengan harga 2.970 yen. Nah ini fix di episode 11 berarti ya. Karena pastinya juga semakin banyak gitu ya untuk DX nya nih. Jadi sangat banget ya teman untuk si LD Chimera ini. Dan juga nih ya teman, untuk looks lebih jelasnya ya teman, jadi tuh ya bisa bersatu tuh dengan para kaiju-kaiju lainnya.
Jangan lupa juga nih, ada juga narik riset untuk Valkyries Armor dan juga Meteornya ya teman ya. Jadi di sini juga dihargai 12.960 yen di tanggal 11 Oktober ya teman. Ini 11 apa 10 November ya? Ini sih 11 Oktober ya teman. Soalnya kan biasanya kalau untuk narik riset tuh sekalian ya kan di tanggal yang seabrek-abrek ya teman untuk toysnya. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah kaiju ini tuh disummon sama si Kose lagi gitu ya kan? Soalnya logika aja ya teman, Kose ini udah pegang 2 kaiju ya kan ya, 2 meteor kaiju aja udah kecapean ya teman ya. Jadi dia kan cuma bisa summon 1 ya teman ya, misalnya Rekinis kah, Trigaron kah. Nah ini Valkyries saja udah segede dan sekuat ini, dia sanggup nggak gitu ya. Jadi masa ya cuman seorang diri doang ya karena bisa ngendaliin 3 kaiju itu. Mungkin juga ada pawangnya lah ya teman ya. Lihat aja ya temennya, ukurannya udah segede ini, desainnya juga udah mantep banget. Tapi kalau misalkan untuk pengendalinya ya harus ya siapapun itu ya temennya. Soalnya kan ini bisa aja dari anta berantah ya kayaknya, dari planet mana entah ya. Jadi bisa aja kayak itu juga jadi pembawa bencana kah atau apa gitu ya. Soalnya ini juga kan menjadi kaiju terkuat nih untuk yang bisa digunakan sama Ultraman Omega. Meteor kaijunya aja udah kayak gini ya guys ya. Nah ini bandenya Ultraman cepet juga ya teman, langsung merilis SIF Ultraman Omega Rekinis Armor di bulan Februari 2026 dengan harga 8.800 yen. Ini baru sekitar 4 atau 5 bulan, bahkan mungkin 6 bulan kali ya untuk menuju tahun depan ya teman, Februari ya. Jadi ini juga masih panjang sekali ya teman, kita bisa melihat untuk SIF ini ya. Jadi ya oke lah ya, untuk bagaimana detailnya, bagaimana untuk visualnya juga udah cakep banget ya teman tuh, bagaimana untuk serangannya dan juga pose-posenya juga udah oke lah ya teman. Dan juga tak lupa juga nih, ini seriesnya belum tamat ya, tapi Bandai udah ngerilis Ultra Replika ya. Jadi pastinya di bulan Maret 2026 dengan harga 11.000 yen. Oh my god, cepet banget ya temen ya. Mungkin karena entah faktor syuting selesai cepat atau gimana gitu ya. Soalnya untuk konsep Ultraman ke-8 ya, Rio udah pasti udah kebentuk tuh ya. Bagaimana untuk konsepnya ya, mungkin bagaimana gimmicknya, bagaimana untuk toysnya ya kan. Jadi ya slugger gini aja tuh udah mereka pikirin ya, berarti sejak Ultraman Blazer kali ya. Soalnya kan mereka biasanya udah mikir 1-2 serial ke depan lah ya temennya, setidaknya ya. Soalnya kan 25 episode doang nih ya kan ya. Jadi untuk masalah drama mah ya itu penulisnya bisa diarahkan lah ya kan, bagaimana untuk menulis drama konsep dan juga bagaimana gimmick toys kaiju dan form-formnya itu tinggal dieksekusi aja lah ya temennya, bagaimana untuk konsepnya dan juga semakin banyak nih variasinya ya. Oke teman, membahas kita untuk Ultraman Omega Valkyries Armor teman. Dan wow, untuk scannya kayaknya nggak akan saya bahas ya teman, karena ya cuman untuk kaiju baru dan juga bagaimana untuk core berikutnya serta Valkyries Armor ini ya teman ya. Tak ada attack team mungkinnya katanya ya. Kita tunggu teman untuk next episode, oke?